Lucu ya, dulu kamu dianggap tidak penting, diabaikan, bahkan mungkin diremehkan. Tapi lihat sekarang, ketika kamu mulai berdiri tegak, saat auramu memancarkan kekuatan dan harga dirimu kembali utuh, tiba-tiba ada yang ingin mendekat lagi. Pertanyaannya, apa kamu akan membiarkan mereka masuk kembali? Atau ini waktunya menunjukkan bahwa kamu sudah jadi versi dirimu yang tak bisa dipermainkan lagi? Halo, selamat datang di Ruang Jiwa Terpilih, tempat di mana kita bicara apa adanya, tanpa membungkus luka dengan kata manis, tapi juga tanpa menjatuhkan. Di sini kamu akan diajak untuk sadar, bangkit, dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Ingat, pesan ini sifatnya general, bisa cocok, bisa tidak, karena energi setiap orang berbeda. Kalau memang terasa nyambung di hatimu, itu berarti semesta memang sedang bicara untukmu. Dan ingat, kita tidak bicara soal balas dendam, tapi soal kesadaran diri dan batasan sehat. Dulu ada masa di mana kamu benar-benar hadir untuk orang lain. Kamu ada ketika mereka butuh didengar, kamu membantu tanpa diminta, kamu memberikan yang terbaik yang kamu bisa. Tapi yang kamu dapat hanya tatapan dingin, respon seadanya, atau bahkan tidak dianggap sama sekali. Mungkin mereka sibuk dengan dunianya, atau mungkin mereka menganggap kamu akan selalu ada. Mereka pikir kamu itu pasti ada di situ, kapanpun mereka mau. Karena itu, mereka merasa tidak perlu menghargai, tidak perlu menjaga, dan tidak perlu memberi balasan setimpal. Saat itu kamu mungkin sering memendam tanya di hati, apa aku kurang baik? Apa aku tidak cukup berharga? Apa yang salah denganku sampai-sampai aku dianggap seperti ini? Rasa sakit itu tidak selalu kamu tunjukkan keluar. Kamu lebih banyak diam, menahan, dan mencoba memaklumi. Karena kamu pikir, suatu saat mereka akan sadar dan mulai menghargai. Tapi waktu berlalu, dan yang kamu dapat hanyalah kekecewaan demi kekecewaan. Kamu memberi waktu, memberi tenaga, bahkan kadang mengorbankan kebahagiaanmu sendiri demi orang itu. Namun ketika kamu butuh mereka, yang kamu dapat hanyalah alasan, hanya kehadiran separuh hati, dan yang lebih menyakitkan, ada saatnya mereka justru mencari orang lain, seolah kamu tidak pernah cukup. Di titik itu mungkin kamu merasa seperti bayangan di hidup mereka, selalu ada, tapi tak pernah benar-benar dilihat, seperti udara yang dibutuhkan, tapi tidak pernah disyukuri keberadaannya. Mereka hanya sadar pentingnya udara ketika mulai sesak napas. Dan rasa diremehkan itu meninggalkan luka yang tidak kecil. Bukan sekadar karena mereka tak peduli, tapi karena kamu tahu, kamu layak mendapatkan perlakuan lebih baik dari itu. Namun kamu tetap bertahan. Entah karena cinta, karena persahabatan, atau karena berharap suatu saat mereka akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Apa yang tidak mereka sadari adalah, saat mereka mengabaikanmu, mereka sedang perlahan-lahan kehilangan seseorang yang tulus. Dan kehilangan itu nantinya akan mereka rasakan ketika semua sudah terlambat. Perlahan tapi pasti, semua luka itu membentukmu menjadi seseorang yang berbeda. Awalnya, kamu masih mencoba memaklumi. Kamu pikir, mungkin mereka sedang sibuk, mungkin sedang ada masalah, atau mungkin memang belum dewasa secara emosional. Tapi semakin lama, kamu mulai sadar, ini bukan soal mereka sedang sibuk atau tidak, ini soal mereka memilih untuk tidak menghargai. Dan di titik itu kamu mulai mengambil keputusan. Bukan keputusan besar yang langsung mengubah segalanya, tapi langkah-langkah kecil yang akhirnya membawa perubahan besar. Kamu mulai menarik kembali energimu. Kamu mulai berhenti memaksakan perhatian ke orang yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Kamu mulai mengalihkan fokus dari mereka ke dirimu sendiri. Hari demi hari, kamu belajar mencintai dirimu lebih dalam. Bukan cinta yang dangkal, tapi cinta yang membuatmu berkata, aku tidak akan lagi mengorbankan kebahagiaanku untuk seseorang yang tidak mau berjuang bersamaku. Kamu mulai melakukan hal-hal yang dulu kamu tunda karena terlalu sibuk memikirkan orang lain. Kamu mulai merawat tubuhmu, mengembangkan kemampuanmu, menghidupkan kembali impian-impian yang sempat kamu kubur, dan setiap langkah kecil itu membuatmu semakin kuat.
Sampai akhirnya suatu hari kamu bangun dan menyadari, kamu sudah tidak lagi menunggu mereka. Kamu sudah tidak lagi mencari validasi dari mereka. Yang dulu terasa seperti pusat hidupmu, kini hanya menjadi bagian kecil dari masa lalu. Dan inilah yang orang jarang sadari. Ketika kamu mulai fokus ke dirimu, energimu berubah. Aura yang dulu lemah karena terlalu sering dimanfaatkan, kini jadi tegas dan memikat. Tatapanmu lebih yakin, langkahmu lebih mantap. Kamu tidak lagi berjalan untuk membuktikan sesuatu pada mereka. Kamu berjalan untuk dirimu sendiri. Dan inilah titik balik yang diam-diam membuat mereka mulai memperhatikanmu. Mereka mulai merasa, kamu berbeda. Kamu tidak lagi mudah dijangkau seperti dulu. Kamu bukan lagi orang yang bisa mereka panggil kapanpun sesuka hati. Perubahan ini bukan sekadar fisik atau penampilan, tapi energi. Kamu memancarkan getaran yang mengatakan, aku cukup, aku berharga, dan aku tidak butuh pengakuanmu untuk merasa berharga. Dan energi seperti ini sulit diabaikan, apalagi oleh orang yang dulu pernah meremehkanmu. Karena mereka mulai menyadari, mereka tidak lagi punya kendali atasmu, dan itu membuat mereka gelisah. Awalnya mereka mungkin tidak begitu peduli dengan perubahanmu. Mereka pikir itu hanya fase sementara. Mereka percaya, suatu saat kamu akan kembali seperti dulu. Selalu ada, selalu mengerti, selalu memberi lebih tanpa diminta. Tapi waktu berlalu, dan mereka mulai menyadari sesuatu, kamu tidak kembali. Perlahan, kehadiranmu yang dulu terasa biasa bagi mereka, kini menjadi hal yang mereka rindukan. Kamu yang dulu selalu memulai percakapan, kini diam. Kamu yang dulu selalu bertanya, apa kabar? Sekarang membiarkan mereka tenggelam dalam dunianya sendiri. Kamu yang dulu mudah tersenyum untuk mereka, kini hanya tersenyum untuk dirimu dan orang-orang yang benar-benar tulus. Di saat itulah, rasa kehilangan mulai menggigit hati mereka. Bukan sekadar kehilangan orang, tapi kehilangan rasa nyaman yang dulu mereka dapat darimu. Kamu adalah tempat mereka pulang secara emosional, bahkan jika mereka tidak pernah mengakuinya. Dan ketika tempat itu kini sudah tak lagi terbuka, mereka merasa kosong. Mereka mulai melihatmu dari jauh, entah lewat media sosial, lewat kabar dari teman, atau lewat tatapan sekilas ketika berpapasan. Dan setiap kali melihatmu, ada perasaan aneh yang muncul. Kamu tampak lebih bahagia. Kamu tampak lebih percaya diri, dan kamu bahkan terlihat lebih bersinar tanpa mereka. Ego mereka mulai terganggu. Bagaimana mungkin dia bisa sebahagia itu tanpa aku? Kenapa sekarang dia terlihat lebih menarik daripada saat bersamaku? Disinilah permainan batin mereka dimulai. Antara ingin mendekat karena rindu, atau hanya ingin memastikan bahwa mereka masih punya tempat di hidupmu. Kadang, rasa kehilangan yang mereka rasakan bukan murni karena cinta, tapi karena mereka tidak siap melihatmu menjadi milik dunia, tanpa sedikit pun bagian yang tersisa untuk mereka. Dan yang membuat mereka makin gelisah adalah kenyataan bahwa orang lain kini melihatmu dengan kagum. Aura yang dulu mereka anggap biasa, kini memikat banyak hati. Energi yang dulu mereka remehkan, kini diinginkan banyak orang. Saat itulah mereka sadar, mereka tidak hanya kehilanganmu. Mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari kisah hebat yang sedang kamu bangun. Saat seseorang yang dulu mengabaikanmu tiba-tiba ingin kembali mendekat, kamu harus ingat satu hal. Tidak semua orang yang datang lagi berarti membawa niat tulus. Ada yang kembali karena memang benar-benar menyesal. Mereka sadar telah melepaskan sesuatu yang sangat berharga, dan sekarang mereka ingin memperbaikinya. Mereka ingin menunjukkan bahwa kali ini mereka berbeda. Tapi, sayangnya, ada juga yang kembali karena alasan yang jauh dari ketulusan. Ada yang kembali karena ego mereka terluka melihat kamu bisa bahagia tanpa mereka. Mereka tidak terima kehilangan kendali yang dulu mereka miliki atas dirimu. Ada juga yang kembali karena kini kamu tampak lebih sukses, lebih stabil, atau lebih menarik di mata banyak orang. Mereka tidak datang karena mencintai, tapi karena tertarik pada cahaya yang kamu bawa sekarang. Beberapa bahkan datang bukan untuk benar-benar tinggal, tapi hanya untuk memastikan mereka masih bisa mempengaruhi hidupmu. Mereka ingin tahu apakah kamu masih mau menerima mereka, apakah kamu masih punya perasaan yang sama. Dan ketika mereka sudah puas membuktikan itu,
mereka bisa saja pergi lagi, meninggalkanmu di titik yang sama seperti dulu. Inilah mengapa kamu harus sangat berhati-hati. Nostalgia adalah hal yang manis tapi juga berbahaya. Kenangan-kenangan indah bisa membuatmu lupa alasan kenapa kamu pernah memilih menjauh. Rasa rindu bisa mengaburkan logika, membuatmu melihat mereka bukan seperti apa adanya, tapi seperti yang kamu inginkan. Kamu perlu membaca tanda-tanda dan perhatikan cara mereka berbicara. Apakah mereka benar-benar ingin mengenal dirimu yang sekarang? Apakah mereka mau berproses membangun kembali kepercayaan yang pernah mereka hancurkan? Atau mereka hanya datang dengan kata-kata manis tanpa usaha nyata? Jangan takut terlihat jahat hanya karena kamu berhati-hati. Melindungi diri bukan berarti kamu pendendam. Itu berarti kamu menghargai dirimu sendiri, menghargai proses penyembuhan yang sudah kamu lalui, dan tidak mau kembali ke luka yang sama. Jika mereka benar-benar tulus, mereka akan menghargai batasanmu. Mereka akan sabar menunggu dan membuktikan lewat tindakan. Tapi jika mereka mulai marah, memaksa, atau memanipulasi emosimu agar kamu cepat memberi jawaban, itu tanda bahwa motif mereka bukan cinta, tapi ego. Batasan adalah salah satu bentuk cinta paling murni, cinta untuk dirimu sendiri. Dulu kamu mungkin takut membuat batasan karena khawatir dianggap egois atau jahat. Kamu merasa harus selalu ada, selalu mengerti, selalu memaafkan. Tapi setelah semua luka yang kamu lalui, kamu paham, tidak semua orang layak diberi akses penuh ke hidupmu. Batasan itu seperti pagar, bukan untuk mengurung dirimu, tapi untuk melindungi taman yang sudah kamu rawat dengan susah payah. Dan orang yang benar-benar tulus tidak akan marah hanya karena kamu punya pagar. Mereka akan menghormati, bahkan membantu menjaganya. Jika seseorang kembali setelah dulu mengabaikanmu, batasan ini menjadi ujian pertama. Kamu tidak perlu langsung membuka pintu selebar-lebarnya. Biarkan mereka mengetuk, menunggu, dan membuktikan kesungguhan mereka. Karena niat tulus tidak akan tergesa-gesa. Niat tulus akan sabar, konsisten, dan berani menunjukkan lewat tindakan nyata. Batasan juga membantumu mengenali siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang hanya datang karena ingin mengambil manfaat. Orang yang tulus akan menghargai ruang pribadimu. Mereka tidak akan memaksa untuk segera kembali seperti dulu. Sebaliknya, mereka akan menghargai prosesmu, bahkan jika itu berarti mereka harus berdiri di luar pagar untuk sementara waktu. Kamu harus ingat, menjaga batasan bukan berarti kamu menutup hati selamanya. Kamu hanya ingin memastikan bahwa kali ini, hatimu tidak diberikan ke tangan yang salah. Karena sekali kamu membuka pagar, orang itu akan masuk lebih dalam ke hidupmu, dan konsekuensinya besar. Lebih baik terlambat membuka pintu untuk orang yang tepat, daripada terburu-buru memberi akses pada orang yang sama sekali belum berubah. Dan yang terpenting, batasan ini adalah bukti bahwa kamu sudah berkembang. Kamu tidak lagi takut kehilangan orang yang tidak menghargaimu. Kamu tidak lagi mau menurunkan standar hanya demi mempertahankan hubungan yang merusak dirimu. Kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu nilaimu, dan kamu tahu apa yang pantas kamu terima. Batasan adalah bentuk hormat kepada dirimu sendiri. Dan begitu kamu memegang teguh ini, kamu akan melihat orang yang benar-benar layak akan tetap tinggal, tanpa harus melanggar pagar yang sudah kamu buat. Semesta ingin mengingatkanmu satu hal yang sangat penting. Perjalananmu sampai di titik ini bukan kebetulan. Kamu melewati rasa sakit, pengabaian, dan kekecewaan bukan untuk kembali ke situasi yang sama, tapi untuk naik ke level berikutnya. Kadang ujian terbesar bukan saat kamu jatuh, tapi saat kamu mulai bersinar. Di saat inilah orang-orang dari masa lalu akan kembali mengetuk pintumu. Bukan hanya mereka yang tulus, tapi juga mereka yang dulu menjadi bagian dari lukamu. Semesta mengizinkan mereka datang lagi bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguji. Apakah kamu sudah benar-benar belajar? Mungkin mereka akan datang membawa kata-kata manis, janji baru, atau sikap yang terlihat berbeda. Mungkin kamu akan merasa tergoda, karena di hatimu masih ada sedikit rasa yang belum sepenuhnya hilang. Tapi disinilah kamu harus jujur pada diri sendiri. Tanyakan, apakah orang ini membawa kedamaian atau hanya menghidupkan kembali kekhawatiran lama? Apakah kehadirannya membuat aku berkembang
atau justru menguras energi. Semesta ingin kamu mengingat semua proses yang sudah kamu lalui. Ingat malam-malam ketika kamu menangis sendirian. Ingat bagaimana rasanya diabaikan saat kamu butuh didengar. Ingat bagaimana kamu harus membangun dirimu dari nol tanpa bantuan mereka. Itu semua bukan tanpa alasan. Pesan ini bukan untuk membuatmu keras hati atau menutup diri dari cinta. Justru sebaliknya, ini adalah panggilan untuk membuka hatimu, tapi hanya kepada orang yang layak. Karena hatimu adalah rumah, dan tidak semua orang berhak tinggal di sana. Dan jika ternyata orang yang kembali itu benar-benar telah berubah, kamu akan tahu, bukan dari kata-kata, tapi dari konsistensi mereka. Bukan dari janji, tapi dari upaya nyata yang mereka lakukan untuk menjaga keberadaanmu. Ingat, energi tidak pernah bohong. Jika hatimu terasa damai saat bersamanya, mungkin memang ada niat baik. Tapi jika hatimu terasa cemas, tegang, atau ragu, itu tanda bahwa sesuatu tidak selaras. Semesta ingin bilang, jangan takut kehilangan orang yang dulu tidak takut kehilanganmu. Karena orang yang benar-benar untukmu tidak akan pernah membuatmu merasa seperti pilihan kedua. Mereka akan hadir, bukan hanya saat kamu bersinar, tapi juga saat kamu rapuh. Dulu kamu diabaikan. Kehadiranmu dianggap hal yang biasa. Kebaikanmu disepelekan, bahkan kadang dimanfaatkan. Kamu pernah memberi segalanya untuk orang yang bahkan tidak mau memberikan sedikit pun usahanya untukmu. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu berdiri tegak, kamu bersinar, dan kamu memancarkan kekuatan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu memilih untuk bertahan, bangkit, dan mencintai dirimu sendiri. Mereka yang dulu mengabaikanmu kini mulai menyadari, mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga. Mereka mungkin mencoba kembali, mengetuk pintu yang dulu mereka biarkan terbuka begitu saja. Tapi kali ini, kamu berbeda. Kamu bukan lagi orang yang akan membuka pintu hanya karena rindu. Kamu sekarang adalah penjaga yang bijak, yang hanya memberi akses kepada mereka yang benar-benar layak. Ingatlah, tidak semua orang yang kembali harus kamu izinkan masuk. Kamu tidak berhutang kesempatan kedua kepada siapapun yang pernah mengabaikanmu. Kamu tidak harus membuktikan apapun untuk membenarkan keputusanmu menjaga jarak. Kamu punya hak penuh atas siapa yang boleh ada di hidupmu, dan siapa yang harus tetap menjadi bagian dari masa lalu. Dan kalaupun kamu memutuskan untuk memaafkan, ingat, memaafkan tidak selalu berarti mengizinkan kembali. Kadang, memaafkan adalah melepaskan beban dari hatimu, tapi tetap menjaga batas demi kedamaianmu. Semesta sudah membawamu sejauh ini karena tahu kamu pantas mendapatkan lebih dari sekadar hubungan setengah hati. Kamu pantas mendapatkan cinta yang tulus, perhatian yang konsisten, dan penghargaan yang nyata. Bukan sekadar kata-kata manis yang datang saat kamu sudah bersinar. Jadi jangan biarkan masa lalu merusak masa depanmu. Jangan biarkan rasa rindu mengalahkan rasa hormat pada dirimu sendiri. Karena di ujung semua perjalanan ini, ada satu hal yang akan selalu benar. Kamu adalah orang pertama yang harus mencintai, menghargai, dan menjaga dirimu. Dulu mereka mengabaikanmu, sekarang mereka ingin mendekatimu. Tapi keputusan terakhir selalu ada di tanganmu. Pilihlah dengan bijak, dan jangan pernah lupa siapa dirimu yang sekarang.